Dan tahukah kalian kalau Avenger pernah bertarung melawan Titan untuk menyelamatkan dunia? Hai guys, welcome back to NTR bersama saya Non. Pada episode kali ini, saya akan mereview series anime yang pernah menggemparkan dunia per TV serisan. Karena salah satu episodenya berhasil menggeser episode Breaking Bad yang sudah sejak lama berada di posisi pertama sebagai episode TV series dengan rating tertinggi sepanjang masa, yaitu Attack on Titan. Attack on Titan adalah sebuah series anime yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama yang diciptakan oleh Hajime Isayama. Series ini pertama kali tayang pada bulan April tahun 2013 dan sampai saat ini sudah jalan sampai season keempat. Dan season keempat ini akan menjadi season terakhir untuk Attack on Titan. Untuk season keempat ini perilisannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu part 1 dan part 2. Untuk part 1 sudah selesai ditayangkan sejak bulan Desember tahun 2020 sampai bulan Maret tahun 2021 dengan total 16 episode. Dan untuk part kedua diperkirakan baru akan dirilis sekitar akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu kalau manga dari Attack on Titan ceritanya sudah tamat di chapter 139 yang dirilis pada 9 April tahun 2021. Namun banyak para penggemarnya yang kecewa dengan ending yang disajikan oleh manganya. Kemudian mereka membuat petisi yang menuntut agar ending Attack on Titan bisa diubah atau dibuat ulang. Kejadian seperti ini membuat saya teringat dengan apa yang terjadi pada season final Game of Thrones, di mana para penggemarnya mereka menuntut agar season final Game of Thrones bisa dibuat ulang karena endingnya yang sangat mengecewakan. Namun pihak dari HBO menolak permintaan mereka dan akhirnya season final Game of Thrones menjadi season yang paling dibenci oleh para penggemarnya dan mendapatkan rating yang sangat rendah. Harapan saya semoga hal yang sama tidak terjadi pada Attack on Titan. Karena masih ada waktu bagi Hajime Isayama untuk mempertimbangkan hal ini sebelum season keempat part keduanya rilis. Namun di luar dari itu, Attack on Titan berhasil menggemparkan dunia per TV serisan karena Attack on Titan memiliki 3 episode yang berhasil menempati posisi 5 besar sebagai episode TV series dengan rating tertinggi sepanjang masa. Hal yang jarang terjadi pada sebuah TV series, terutama untuk episodenya yang berjudul Hero, yang berhasil menggeser episode Ozymandias milik Breaking Bad yang sudah sejak lama berada di posisi pertama sebagai episode TV series dengan rating tertinggi sepanjang masa. Ada sedikit cerita unik dari Hajime Isayama. Jadi awal mula dia mendapatkan ide untuk menciptakan sosok Titan yang menyeramkan adalah ketika dia bertemu dengan pelanggannya yang mabuk di kafe tempat dia dulu bekerja. Dia selalu merasa ketakutan ketika harus berhadapan dengan pelanggannya yang mabuk karena sulit untuk diajak berkomunikasi dan sulit untuk dimengerti. Dan dari sinilah alasannya mengapa Titan di dalam series ini terlihat seperti orang yang sedang mabuk. Masih tentang Hajime Isayama, for your information, karakter favorit dia di dalam series ini adalah Rainer Braun atau si Titan berzirah. Yang bentuk dari si Titan berzirah ini kabarnya terinspirasi dari sosok pegulat profesional yaitu Brock Lesnar. Buat kalian yang waktu kecilnya nonton SmackDown pasti tahu siapa Brock Lesnar. Alasan dia menyukai Rainer karena Rainer adalah karakter yang paling menderita dan paling mewakili kedua belah pihak, baik dari pihak Marley maupun dari pihak Eldia. Dan setelah saya mengetahui ini, akhirnya saya mengerti alasan mengapa Rainer masih hidup sampai season terakhir. Seperti kita ketahui sendiri, kalau Titan di dalam series ini bentuknya benar-benar telanjang bulat tanpa ada sehelai kain pun. Dan seharusnya ini tidak menjadi masalah, karena Titan di dalam series ini tidak memiliki alat kelamin ataupun puting. Namun di dalam manga versi Malaysia, para Titan terlihat diberikan pakaian untuk menutupi aurat mereka. Karena hal ini sudah diatur dalam undang-undang sensor di negara Malaysia.
Jadi seperti inilah penampakan Titan di dalam manga versi Malaysia. Dan tahukah kalian kalau Avenger pernah bertarung melawan Titan untuk menyelamatkan dunia? Jadi superhero Marvel seperti Captain America, Iron Man, Spider-Man, Hulk pernah bertarung melawan Titan berzirah, Titan kolosal, Titan wanita, dan Titan-Titan lainnya di dalam komik crossover yang berjudul Attack on Avenger yang dirilis pada tahun 2014. Komik ini ditulis oleh Hajime Isayama dan diilustrasikan oleh Gerardo Sandoval. Menceritakan tentang umat manusia yang diambang kepunahan karena terus-menerus mendapatkan teror dari Titan pemakan manusia. Kemudian umat manusia membangun tembok raksasa untuk melindungi diri dari para Titan. Dan hal ini berhasil menciptakan kehidupan damai di dalam tembok bagi umat manusia selama ratusan tahun lamanya. Hingga sampai suatu hari, muncullah Titan kolosal dan Titan berzirah merusak tembok yang dibangun oleh umat manusia. Mampukah umat manusia bertahan dari ancaman para Titan? Atau justru umat manusia akan punah karena menjadi santapan Titan? Jawabannya bisa kalian temukan dalam Attack on Titan. その時思い出した。そうだ、この世界は残酷なんだ。やめろ！ Sebelumnya saya memang tidak ada niatan buat nonton Attack on Titan karena saya memang bukan penggemar anime juga. Tapi karena salah satu episodenya yang berhasil menggeser episode Ozymandias milik Breaking Bad, saya langsung memutuskan kalau wajib buat nonton series anime ini dan ingin mencari tahu di mana letak menariknya sehingga bisa menggeser Ozymandias. Dan setelah saya mulai nonton, akhirnya saya mulai mengerti kalau Attack on Titan memang layak untuk bersaing dengan TV series dari barat. Terutama dari segi alur ceritanya yang bukan hanya penuh dengan misteri tentang Titan itu sendiri, seperti dari mana asalnya, bagaimana cara mengalahkannya, kemudian siapa orang-orang di balik Titan ini, akan tetapi juga ada konspirasi politik dari para penguasanya yang kalau sudah berbicara politik pasti menyangkut kepentingan banyak orang. Jadi baik atau buruknya keputusan yang diambil oleh para penguasa pasti akan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Dan juga rencana-rencana jenius dan aksi yang menegangkan dari pasukan pengintai ketika menjalankan misinya semakin menambah keseruan dari series ini. Kemudian hal yang saya suka dari series ini adalah sangat detail dalam menjelaskan universe-nya, terutama dengan adanya jeda yang berisi trivia. Ini sangat membantu penonton untuk lebih memahami keseluruhan alur ceritanya. Saya sampai berangan-angan kalau saja dulu Game of Thrones punya trivia seperti ini di dalam seriesnya, pasti akan sangat membantu penontonnya yang tidak mengikuti novelnya untuk bisa lebih memahami alur cerita Game of Thrones yang sangatlah rumit. Hal lain yang saya suka dari series ini adalah karakternya yang beragam dengan kemampuan dan kekuatan yang merata di setiap karakternya. Seperti Eren dengan keberaniannya, Mikasa dengan kemampuan bertarungnya, dan Armin dengan kejeniusannya dalam menyusun strategi. Hal terakhir yang patut saya acungi jempol dari series ini adalah keberanian pengarangnya untuk mengakhiri cerita di season keempat. Karena biasanya series yang berhenti ketika sedang berada di puncak-puncaknya pasti akan selalu membekas di hati para penontonnya, dengan catatan endingnya tidak mengecewakan. Jadi saya bakal kasih skor 90% untuk Attack on Titan season pertama sampai season keempat part 1. Saya memang bukan penggemar anime, akan tetapi saya setuju kalau Attack on Titan memang layak untuk bersaing dengan TV series dari barat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika ada video baru rilis. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. I hope you guys enjoy it. I'm Non. See you next time and Bella ciao.